Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi wadah utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi pengalaman mereka. Namun penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat berakibat fatal, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Weni Maizon, mantan pegawai PT Timah yang dipecat setelah videonya viral, karena di situ dianggap menghina pengguna BPJS. Kasus ini menjadi pembelajaran yang penting tentang etika bermedia sosial, kesadaran sosial, dan konsekuensi dari ujaran yang tidak sensitif. Ngantri ya, Dek? BPJS ya? BPJS masih honorer ya? Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Kasus ini bermula dari unggahan video TikTok oleh Weni Maizon, seorang pegawai PT Timah yang membandingkan dirinya dengan pegawai honorer yang antri menggunakan BPJS di rumah sakit. Dalam videonya, ia menyampaikan bahwa sebagai karyawan PT Timah, ia mendapatkan layanan kesehatan prioritas, sementara pegawai honorer harus menunggu lama. Pernyataan ini dianggap merendahkan karena menyiratkan bahwa pegawai honorer yang menggunakan BPJS berada dalam posisi yang kurang beruntung dibandingkan dirinya. Video tersebut seolah menggambarkan BPJS sebagai layanan kesehatan yang tidak layak, yang hanya digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan premium. Tidak butuh waktu lama bagi videonya Weni ini untuk menyebar luas di media sosial. Banyak warganet yang mengecam pernyataannya, menganggap sebagai bentuk penghinaan terhadap pekerja honorer dan pengguna BPJS. BPJS merupakan program jaminan kesehatan nasional yang telah membantu jutaan masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau. Banyak orang yang tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan BPJS ini. Menyoroti ketimpangan sosial antara pegawai tetap di perusahaan besar dengan pekerja honorer atau mereka yang berpenghasilan rendah, ini memicu perdebatan tentang keadilan sosial di Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa seorang pegawai perusahaan besar seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak membuat konten yang merendahkan kelompok lain. Setelah video tersebut viral dan menuai banyak kritik, PT Timah segera melakukan pemeriksaan internal terkait perilaku karyawannya. Dalam waktu singkat, perusahaan mengambil keputusan tegas. Weni Maizon dipecat dari pekerjaannya. Perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Dalam pernyataan resminya, PT Timah menegaskan bahwa tindakan Weni tidak mencerminkan nilai dan budaya perusahaan. Mereka menekankan bahwa setiap karyawan harus menjaga etika, baik dalam lingkungan kerja maupun di ruangan publik, termasuk media sosial. Keputusan pemecatan ini menuai berbagai respon dari publik. Sebagian besar mendukung langkah PT Timah, menganggapnya sebagai langkah yang tepat untuk menjaga citra perusahaan dan menegakkan etika profesional. Namun, ada juga di sisi lain yang berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan Weni seharusnya cukup diberikan peringatan atau sanksi lain sebelum diberhentikan. Alih-alih meminta maaf secara tulus dan introspeksi, Weni ini justru kembali membuat kontroversi setelah ia dipecat. Ia memulai menjual produk jamu secara daring, tetapi dalam promosi produknya ia kembali menyindir pengguna BPJS dan pekerja honorer. Guys, buat kalian kaum BPJS ya, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita, daripada nanti kalian ngantri berobat ya di dokter cenjungan ya, mending kalian minum jamu nih, jamu Ibu Suri nih jamu Ibu Suri nih ya, bisa buat kukis kalian menjepit, menggigit ya, gitulah pokoknya becek. Hal ini semakin memperburuk citranya di mata publik. Banyak yang menilai bahwa ia tidak belajar dari kesalahannya dan justru malah semakin memancing kemarahan masyarakat. Beberapa warganet bahkan menyerukan boikot terhadap produk yang ia jual. Kasus Weni Maizon menunjukkan betapa besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan seseorang. Sebuah unggahan yang mungkin awalnya dimaksudkan sebagai candaan atau bentuk kesombongan pribadi malah berujung pada konsekuensi yang sangat serius.
Dalam era digital, jejak digital seseorang dapat menjadi pedang bermata dua. Bisa memberikan keuntungan, tetapi juga bisa menyebabkan kehancuran. Reaksi keras terhadap video Weni tidak hanya disebabkan oleh isi ucapannya, tetapi juga oleh ketimpangan sosial yang dirasakan banyak orang. Pekerja honorer seringkali menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan perbatasan akses terhadap fasilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, komentar Weni dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kelompok yang sudah berada dalam posisi kurang beruntung. Kasus ini juga memberikan pelajaran bagi perusahaan yang tentang pentingnya pengawasan perilaku karyawan, terutama dalam ruang publik. Banyak perusahaan saat ini menerapkan kebijakan media sosial bagi karyawannya, agar mereka tidak membuat unggahan yang dapat merugikan citra perusahaan itu. PT Timah dalam hal ini bertindak cepat untuk menjaga reputasi dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Kasus Weni Mizon ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah unggahan di media sosial dapat menghancurkan karir seseorang dalam sekejap. Dari awal video yang dianggap merendahkan pengguna BPJS hingga pemecatannya dari PT Timah, serta tindakannya setelah dipecat yang semakin memperburuk citranya. Semua ini memberikan banyak pelajaran tentang etika, kesadaran sosial, dan dampak dari perilaku di dunia digital. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita semua dituntut untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku, baik di dunia nyata maupun di internet. Sebab sekali kata-kata terlontar, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.